Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, selamat pagi, shalom untuk kita sekalian. Berjumpa lagi dalam perenungan firman Tuhan dari Morning Call GPIB bersama dengan saya, Pendeta Eliezer Stevi Martinus Siahai, yang saat ini sedang bertugas di Jemaat Bukit Dian Kasih, Kayu Aro, Mupel, Jambi. Dan kita akan bersama-sama merenungkan firman Tuhan sesuai dengan Sabda Bina Umat GPIB pada tanggal 28 April, renungan pagi yang terambil dari 1 Korintus 13 ayat yang pertama sampai dengan ke-7. 1 Korintus 13 ayat yang pertama sampai dengan ke-7. Jika Bapak Ibu sudah menemukan, mari kita meminta bimbingan daripada Tuhan, kita berdoa. Ya Tuhan, terima kasih untuk pagi hari yang Engkau anugerahkan. Terima kasih untuk hari baru yang Engkau jadikan bagi kami. Bahkan kebaikan-Mu begitu luar biasa kepada kami, sehingga kembali Tuhan kami diizinkan untuk dapat menikmati hari ini. Dan sebelum kami mengawali pagi ini, kami akan membaca dan merenungkan pemberitaan firman-Mu Tuhan, dalam rangka kami mengenal tentang cinta kasih-Mu yang kemudian kami harus lakukan di dalam kehidupan beriman kami. Bukalah akal, pikiran, dan hati kami agar kami dapat mengerti apa yang menjadi kehendak-Mu. Dan inilah doa kami, seru sembahyang kami demi Putra-Mu yang terkasih. Amin. Baik Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, 1 Korintus 13 ayat yang pertama sampai dengan ke-7 saya akan membacakan bagi kita semua. Sekalipun aku dapat berkata-kata dengan semua bahasa manusia dan bahasa malaikat, tetapi jika aku tidak mempunyai kasih, aku sama dengan gong yang berkumandang dan canang yang gemerincing. Sekalipun aku mempunyai karunia untuk bernubuat dan aku mengetahui segala rahasia dan memiliki seluruh pengetahuan, dan sekalipun aku memiliki iman yang sempurna untuk memindahkan gunung, tetapi jika aku tidak mempunyai kasih, aku sama sekali tidak berguna. Dan sekalipun aku membagi-bagikan segala sesuatu yang ada padaku, bahkan menyerahkan tubuhku untuk dibakar, tetapi jika aku tidak mempunyai kasih, sedikit pun tidak ada faedahnya bagiku. Kasih itu sabar, kasih itu murah hati, ia tidak cemburu, ia tidak memegahkan diri, dan tidak sombong. Ia tidak melakukan yang tidak sopan dan tidak mencari keuntungan diri sendiri. Ia tidak pemarah dan tidak menyimpan kesalahan orang lain. Ia tidak bersukacita karena ketidakadilan, tetapi karena kebenaran. Ia menutupi segala sesuatu, percaya segala sesuatu, mengharapkan segala sesuatu, sabar menanggung segala sesuatu. Demikianlah pembacaan Alkitab. Haleluya. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, sejak semula ketika Yesus hadir di dalam dunia ini, Yesus menyampaikan ajaran-ajaran yang begitu luar biasa untuk kemudian dikembangkan sampai kepada kita pada saat ini. Di mana salah satu dasar pengajarannya adalah berbicara tentang kasih. Kasih yang dimaksud oleh Yesus sendiri adalah bukan bagaimana caranya kita hanya mengasihi diri kita sendiri. Kita hanya berpikir untuk kebaikan kita sendiri, kita hanya mencari keuntungan diri sendiri, dan bagaimana caranya orang harus mengasihi diri kita sendiri. Kasih yang dimaksudkan oleh Yesus adalah bagaimana kasih yang kita dapatkan dari Tuhan, kita salurkan juga kepada orang lain, kepada sesama kita, kepada jemaat lain, agar mereka menyadari bahwa kasih yang diberikan oleh Yesus itu sungguhlah sangat sempurna. Karena kasih yang diajarkan oleh Yesus adalah selalu menjadikan kehidupan untuk melihat kebaikan, untuk melihat hal-hal yang indah, untuk melihat pembangunan bersama di dalam iman kita, dan untuk bersama-sama mencari kemuliaan akan Tuhan. Hal serupa pun juga disampaikan oleh Paulus kepada jemaat di Korintus ketika ia menuliskan surat ini. Ia mengharapkan
jemaat Korintus sebagai jemaat mula-mula yang sudah mengenal tentang siapa Kristus yang sesungguhnya, yang sudah mulai mengikuti Yesus, harus menyampaikan kasih itu di dalam tindakan, di dalam perbuatan, di dalam segala sesuatu yang mereka lakukan dan kerjakan. Paulus mengatakan kepada mereka, kasih itu harus berbuat dan kasih itu harus berbuah. Kasih itu harus disalurkan, kasih itu harus bisa tersampaikan. Karena percuma ketika memiliki kasih, tetapi jika tidak keluar untuk mengaplikan kasih itu sendiri, maka hal itu sangatlah sia-sia atau percuma. Paulus secara langsung menegaskan bahwa di dalam kasih itu ada begitu hal-hal yang indah. Ada kesabaran, ada kemurah hatian, ia tidak pernah cemburu, ia tidak sombong, bahkan tidak mencari-cari kesalahan orang lain. Bahkan dikatakan pada ayat yang ke-7, kasih yang hadir sebagai pribadi Kristen harus bisa menutupi kekurangan orang lain, percaya akan iman yang dimiliki, berharap kepada Tuhan, bahkan sabar menanggung penderitaan yang ada. Untuk itu, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, mari sebagai orang-orang yang telah diberkati oleh Allah, mari sebagai pribadi yang selalu tetap setia berjuang di dalam memuliakan Tuhan, kita harus tebarkan kasih itu. Jangan menyimpan kasih itu di dalam diri kita sendiri. Jangan hanya menyimpan kasih itu untuk orang-orang yang kita cintai. Jangan hanya menyimpan kasih itu untuk orang-orang yang menurut kita pantas untuk dikasihi. Tetapi bagikanlah kasih itu, pancarkanlah kasih itu kepada siapapun juga, dalam keadaan apapun, dalam kondisi apapun, bahkan dalam situasi apapun. Karena untuk itulah Bapak, Ibu, dan saya dipanggil untuk dapat memuliakan akan nama Tuhan melalui setiap kebaikan, setiap cinta kasih yang Tuhan salurkan kepada kita, kemudian kita salurkan kepada orang lain. Jadilah pelaku-pelaku firman Tuhan dengan dasar kasih yang telah diajarkan oleh Yesus. Karena ketika kita melakukan kasih, kita sedang mengajarkan kepada mereka siapa Kristus yang kita sembah sesungguhnya. Siapa Tuhan Allah yang telah memberikan pertolongan kepada kita. Dan siapa Kristus yang telah memberikan anugerah keselamatan kepada kita. Panggilan kita untuk saling mengasihi dan jangan melihat siapapun juga. Jadikan kasih sebagai satu-satunya dasar di dalam kita menjalani kehidupan hari lepas hari. Biarlah kasih Allah menjadi sesuatu yang pasti dan kita pun dapat menjadikan itu sebagai sarana demi kemuliaan akan nama Tuhan. Amin. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, terima kasih untuk renungan firman Tuhan yang Kau berikan. Terima kasih untuk pengajaran kasih yang Kau limpahkan. Ajar kami Tuhan untuk juga bisa menyampaikan kasih itu di dalam laku, di dalam perbuatan, di dalam perkataan, bahkan pola kehidupan kami. Agar ketika kami tampil menjadi pribadi yang selalu diberikan berkat kepadamu, kami juga tampil Tuhan untuk memberkati orang lain dengan kasih yang Engkau anugerahkan kepada kami. Jadikan kami sebagai pelaku-pelaku firman-Mu dan jadikan firman-Mu ini sebagai penopang dan sumber kekuatan di dalam kami menjalani kehidupan ini. Dan kepadamu Tuhan, kami menaruh harap, kami menyerahkan kehidupan kami pada saat ini. Biarlah ketika kami bekerja kami diberkati, ketika anak-anak kami bersekolah dan berpendidikan disertai dan diberikan pertolongan. Dan begitu pun juga Tuhan ketika kami memiliki pergumulan dan pengharapan, Tuhan berkenan menjawab itu semua. Kami percaya Tuhan kehidupan kami sesungguhnya Tuhan yang atur, maka yang terbaik daripadamu boleh terjadi. Kami pun mau berdoa Tuhan untuk gerejamu, terlebih khusus lembaga GPIB yang Tuhan anugerahkan untuk dapat mewartakan kabar sukacita dan damai keselamatan. Tuhan berkenan memberkati gerejamu GPIB agar menjadi sarana yang selalu hadir Tuhan, siap sedia melakukan hal-hal yang luar biasa dalam rangka pelayanan yang berkenan di hadapan
hadapan-Mu. Memberkati setiap pelayan yang bertugas dan siapapun yang turut ambil andil di dalam kehidupan. Dan jikalau Tuhan berkenan, hari ini kami boleh dapat menjalani dengan penuh sukacita dan damai sejahtera. Inilah doa kami Tuhan, seru sembahyang kami demi Putra-Mu yang terkasih. Amin. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, demikianlah morning call pagi ini. Tuhan memberkati perjalanan kehidupan kita pada saat ini.